Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, para santri Al-Ma'un Islamic Center rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Syarhu Al-Qawaidil Arba'i yang sebelumnya kita pernah menyelesaikan karya Syekh Shalih Al-Fauzan. Pada kesempatan kali ini kita akan membacakan syarah Qawaidul Arba' karya Syekh Abdul Aziz bin Baz. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza ubtuliya sabara wa idza atnaba istaghfara fa inna haula'i as-salasa unwanus sa'adah. Perkataan penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan semoga Allah menjadikanmu termasuk orang yang jika diberi nikmat dia bersyukur, dan ketika dia diuji dia bersabar, dan ketika jatuh dalam dosa dia beristighfar. Maka ini adalah 3 tanda kebahagiaan. Fa inna haula'i al-khisala as-salasa khisalu unwanis sa'adah. Jadi siapa saja yang berusaha memiliki 3 sifat ini, maka dia mendapatkan kebahagiaan. Idza harisal mu'minu ala hadhil hisal faqad tammat sa'adatuhu. Kalau 3-tiganya ada pada diri seseorang, ketika dia dikasih nikmat oleh Allah dia bersyukur, ketika dia diuji dia bersabar, ketika dia berdosa dia mohon ampun. Kalau 3-tiganya ada, maka kebahagiaannya akan menjadi sempurna. Wa huwa yashkurullaha ala ma a'tahu bi fi'li awamirih. Cara bersyukur yang benar adalah ketika dikasih nikmat, nikmat tersebut digunakan untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Perintah apa saja, baik itu yang bersifat wajib ataupun yang bersifat sunnah, dikerjakan. Semakin banyak mengerjakannya, berarti semakin benar syukurnya. Semakin banyak membaca Al-Quran, semakin banyak melakukan sholat sunnah, semakin banyak melakukan sholat tahajud, berarti orang tersebut semakin jujur sabarnya, syukurnya. Karena dia dikasih kesehatan, dia gunakan untuk berdiri. Dikasih kesehatan, dia gunakan untuk sholat. Mumpung lagi sehat, perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak sholat sunnah, perbanyak sholat tahajud. Mumpung selagi sehat, dia gunakan kesehatannya untuk banyak melakukan ketaatan.
wa tarkil nawahihi, dan meninggalkan segala yang dilarang. Ya. Jadi dia gunakan nikmat tersebut, dia salurkan kepada yang tidak mengandung maksiat. Kalau kita punya uang banyak, ya kalaupun uang itu dibelikan makanan dan minuman, ya tidak boleh membeli makanan dan minuman yang haram. Ya. Disalurkan kepada yang dibolehkan oleh syariat. Ya. Menjauhi yang dilarang. Karena banyak sekarang ya anak-anak muda, saya kemarin lihat di Jalan Perdamaian itu ya. Orangnya masih muda, dia belum nikah. Ya, masih bujangan gitu ya. Dia menghabiskan waktu dari mulai bada asar sampai isya di tepi jalan nongkrong, gak tahu yang dicium apa itu. Botolnya dibuka gitu ya. Kelihatannya lempox, ya, saya lihat itu. Ya, itu hati-hati ya. Itu bisa merusak saraf di otak. Itu kalau sudah sudah sarafnya kena, sulit untuk berhenti ternyata. Di tepi jalan dia nongkrong. Ya, masih muda itu. Saya nggak tahu siapa yang ngajarkan itu. Sampai isya masih di situ. Meninggalkan sholat asar, maghrib, isya. Nauzubillah min dzalik ya. Padahal saya lihat dari gelagatnya dia seorang muslim. Dia terjebak ya. Dia beli uangnya untuk membeli benda-benda yang merusak otak dia. Jadi dia berkhayal dia. Jadi kalau sudah tahu jangan coba penasaran ya. Penasaran itu jangan sampai dicoba-coba. Lewat saja. Yang jelas itu gak baik ya. Karena kalau sudah sekali nyoba besoknya ketagihan. Racun ya. Racun bisa mengotori pikiran. Satu hari yang lalu saya lihat. Ya, itu berarti dia dikasih rezeki oleh Allah, dikasih kesehatan, dikasih uang, dia tidak mensyukuri ya nikmat tersebut. Dia gunakan untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Bahkan sampai meninggalkan sholat. Ya. Wa idza adnaba istaghfara wa taba ilallahi. Ketika dia jatuh dalam dosa, maka dia segera bertobat. Tobat yang benar bagaimana? Satu, berhenti. Ya, dosanya tidak diteruskan. Yang kedua, menyesal. Ya, yang ketiga, berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Yang keempat, melakukan perbaikan diri. Ya. Jadi ada 4 syarat tobat yang harus dipenuhi. Ini catatannya mana bukunya? Kok nggak di bawah? Jadi syarat tobat itu ada berapa tadi? Ada 4. Satu apa? Berhenti. 2, menyesal. 3, berjanji untuk tidak melakukan. Yang keempat, memperbaiki diri. Ya. Memperbaiki diri dengan banyak melakukan amalan ibadah. Ya. Hadza huwa sya'nul mu'mini, inilah keadaan seorang yang disebut orang yang mukmin, orang yang beriman. Dan ketika dia diberi nikmat dia bersyukur, ketika dia diuji dia bersabar, ketika jatuh dalam dosa dia beristighfar. Walihada yaqulu sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ajaban, sungguh sangat menakjubkan, li amril mu'mini, urusan seorang mukmin. Inna amrohu kullahu lahu khairun. Urusannya itu semuanya baik. Beda dengan orang kafir. Ya. Orang kafir kebalikannya, semua urusannya itu buruk. Tidak mengandung ibadah. Orang kafir mau kaya, mau miskin, ya kan? Mau sehat, mau sakit, tidak ada kebaikan. Ya. Beda dengan orang yang beriman. Orang yang beriman dalam keadaan apapun dia selalu mendapatkan pahala. Selalu dalam keadaan baik. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'mini. Dan ini tidak diperoleh oleh manusia apapun
kecuali didapatkan oleh seorang mukmin. In asobathu sarrohu syakaro, ketika dia mendapatkan ketenangan, mendapatkan nikmat, mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, maka dia mendapatkan pahala, dihapus dosanya. Maka khairan lahu, nikmat yang dia dapatkan menjadi kebaikan. Wa in asobathu darra'u sobaro, dan ketika dia mendapatkan rasa takut, mendapatkan rasa sakit, ya, diancam, dia bersabar, fakana khairon lahu, maka dia pun bersabar dan mendapatkan pahala. Dan terkadang pahala jauh lebih besar, karena menahan sakit itu lebih butuh kesabaran yang lebih tinggi daripada mendapatkan nikmat. Di rasa sakit itu terkadang butuh kesabaran yang jauh lebih tinggi. Wa hadha huwal wajibu 'alal mu'mini an yashkurallaha inda raha'i. Inilah kewajiban seorang mukmin, dia wajib bersyukur kepada Allah ketika dalam keadaan susah. Dalam keadaan susah dia tetap harus bersyukur. Ya. Wa inda ni'ami, demikian juga ketika dia dalam keadaan mendapatkan nikmat. Minasihati wal afiyah wa nikmatil Islam. Ketika dia mendapatkan nikmat Islam, nikmat diberikan keturunan, wa nikmatil mal, nikmat diberikan harta, ila ghairi hada, bahwa yashkurullaha 'alaiha bi ta'ati amrihi, maka dia gunakan seluruh kenikmatan tersebut, dia gunakan untuk mentaati Allah sebagai bukti rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tarki nahyihi, dia buktikan dengan cara meninggalkan apa saja yang diharamkan. Hadza huwa syukur, inilah pengertian syukur. Jadi syukur itu sederhana. Syukur adalah menggunakan nikmat untuk mentaati Allah dan menjauhi larangannya. Nah, itu namanya syukur. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah sebutkan keluarga Nabi Daud, keluarga yang beriman, yaitu keluarga Nabi Daud. Allah menyebutkan keadaan keluarganya Nabi Daud, i'malu, beribadahlah, ala Dawuda, keluarga Daud, ya, keluarga Nabi Daud disebutkan oleh Allah, syukron, sebagai bukti rasa syukur, ya. Jadi kita sholat ini bukan sekedar menggugurkan kewajiban, tapi bentuk kesyukuran, ya, terima kasih kepada Allah SWT. Kita diberikan nikmat hidayah, nikmat Islam, ya. Karena kalau kita tidak mensyukuri, nikmat tersebut bisa dicabut. Ya, 2 hari yang lalu saya dengar ada seorang muslim, ya, sekarang sudah makan babi lagi, bahkan sudah meninggalkan sholat, ya. Dulu padahal waktu dia miskin itu masih kuat Islamnya. Justru ketika diberikan penghasilan yang banyak, ya, uang yang banyak, sekarang hampir murtad. KTP-nya masih Islam, tapi sudah makan babi, sudah meninggalkan sholat. Naudzubillah min dzalik. Ya, betapa cepatnya seseorang itu berbalik, ya. Kenapa? Di antaranya sebabnya adalah tidak menuntut ilmu secara istiqomah. Setan masuk ke dalam hatinya, mempengaruhi, ya, sedikit demi sedikit. Awalnya lepas jilbabnya, tidak menutup aurat, ya. Kemudian menjauhkan anaknya dikasihkan ke orang yang nggak mau ngurus anaknya. Kemudian lambat laun setan membisikkan lagi, sekarang sudah tidak sholat lagi dan mengkonsumsi daging babi.
Ya. Jadi ketika dia dikasih penghasilan oleh Allah SWT, justru bukannya bersyukur, bahkan dia meninggalkan kewajiban dan sekaligus melakukan apa yang diharamkan, yaitu memakan yang haram. Pamer makan sate babi di Instagramnya. Orang Pontianak itu. Ya. Berarti nikmat Islamnya sudah dicabut. Ketika nikmat Islam itu datang, dia tidak digunakan untuk ketaatan. Dia tidak istiqomah menuntut ilmu. Ya. Tidak istiqomah membaca Al-Quran. Tidak istiqomah salat sunnah. Tidak istiqomah salat tahajud. Tidak istiqomah melakukan salat 5 waktu. Akhirnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ingdal balawa minal maradi aw mautil walidi awil qaribi wa nahwi dzalika yasbiru wa yahtasibu. Dan ketika seorang mukmin itu diuji dengan berbagai macam musibah, baik itu sakit ataupun kematian keluarganya, maka ia bersabar dan mendapatkan pahala dengan musibah tersebut. Wala yaz'u yatahammalu. Ya. Tidak boleh dia berputus asa ketika datangnya musibah. Fala yadribu khodan. Tidak boleh ketika dia mendapatkan ujian, musibah, dia menampar pipinya. Nah, ini tanda orang yang enggak sabar. Ketika dia terkejut misalnya, ya orang tuanya meninggal, dia tidak punya siapa-siapa lagi, lalu kemudian dia memukul-mukul pipinya, ini enggak boleh. Demikian juga seorang ibu atau seorang ayah ketika anaknya meninggal, ya, anaknya satu-satunya misalnya, dia marah sambil memukul-mukul pipinya. Ini berarti tanda orang yang tidak sabar. Atau dia kehilangan hartanya, ya, HP-nya dicuri atau dompetnya dicuri orang, sudah nggak ada tersisa sama sekali. Lalu dia marah dengan takdir tersebut, dia menampar-nampar pipinya. Nah, ini tanda orang yang tidak sabar. Wala yasuqqa zaiban, dan dia menyobek kainnya, kain bajunya. Ada orang yang seperti itu. Ya. Wala yad'u bid'awal jahiliyah, dan tidak diperbolehkan berteriak dengan teriakan-teriakan jahiliyah, dengan suara-suara, dengan sebutan-sebutan jahiliyah, mengucapkan kata-kata yang tidak sopan, dengan berteriak, marah dia, ya. Kata-kata binatang, kata-kata umpatan, ya. Maka ini tanda orang tersebut tidak bersabar. La yatakallamu bipushin, tidak boleh mengatakan kata-kata keji, kata-kata yang sering diucapkan oleh para preman di jalanan, ya. Kan kalau ngomong kan asal keluar saja, ya, mengatakan kata-kata yang tidak enak didengar, ya. Bal yatahammalu wa yasbiru, dia wajib bersabar. Wa inda dunubi yubadiru bitaubati wal istighfar, dan ketika dia jatuh melakukan dosa, maka dia tidak menunda-nunda taubat. Nanti sajalah taubatnya, nanti saja istighfarnya, nanti saja minta maafnya. Nah, ini tanda orang yang tidak bahagia. Jadi orang yang menunda tobat, menunda meminta maaf, sebenarnya dia sedang menyiksa dirinya sendiri. Kita kalau ketemu dengan orang yang kita zolimi, kita belum minta maaf, pasti hati kita nggak tenang. Kita punya dosa sama orang itu. Ketemu dengan orangnya, hati kita nggak tenang. Beda dengan orang yang ketika dia salah, dia langsung minta maaf. Ya, ketika sudah dimaafkan, kita bertemu dengan orang yang pernah kita zolimi, kita perasaannya sudah lega. Ya. Beda dengan orang yang
yang berbuat salah lalu tidak minta maaf, hatinya pasti tidak tenang. Kalaupun dia merasa tenang, itu adalah ketenangan dari setan. Hatinya berarti sudah mati rasa, ya. Sudah tidak bisa merasakan nikmatnya iman. Orang yang masih merasakan nikmatnya iman, kalau dia menunda tobat, itu pasti tidak tenang di dalam hatinya. Berarti masih ada iman itu, ya. Jadi kalau orang sudah bersalah di depan orang yang dia zalimi, dia santai saja, itu hatinya sudah mati gitu. Ya, imannya sudah hilang itu. Ya, sensornya sudah hilang. Ya, bahaya itu. Baik, berikutnya qala al-mu'allifu rahimahullah taala, berkata penulis matan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, "I'lam arsyadakallahu li ta'ati." Ketahuilah semoga Allah membimbingmu di atas ketaatan. Annal hanifiyata millatu Ibrahim. Sesungguhnya agama yang lurus adalah agama yang dianut oleh Nabi Ibrahim. Anta budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Yaitu agama yang mengajak menyembah Allah saja dengan cara memurnikan untuk Allah seluruh ibadah. Jadi ibadah kita harus murni hanya untuk Allah, tidak boleh bercampur untuk selain Allah. Inilah agama Nabi Ibrahim. Kama qala ta'ala, Allah sebutkan dalam surat Az-Zariyat ayat 51 ayat 56, ya. Wa ma khalaqtul jinna, tidaklah aku menciptakan jin, wal insa, dan tidaklah aku menciptakan manusia, illa liya'buduni, kecuali tujuannya untuk menyembahku saja. Ya. Jadi kita duduk di sini, pada hakikatnya tujuannya untuk menyembah Allah, menyembah dengan melakukan ketaatan. Apa itu ketaatannya? Perintah untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu termasuk ketaatan. Setelah ini kita sholat isya. Sholat isya juga termasuk bentuk ketaatan. Setelah isya, sholat sunnah termasuk ketaatan. Setelah sholat sunnah kita belajar menunaikan amanah orang tua, kita suruh sekolah. Amanah dari pengurus panti, kita harus belajar. Amanah dari para donatur, mereka menitipkan rezekinya, kita gunakan untuk menuntut ilmu. Setelah itu kita istirahat kita niatkan untuk ibadah, supaya esok harinya kita kembali bangun dengan segar. Jadi semuanya itu ibadah. Fa idza arafta anna Allah khalaqaka li ibadati, ketika engkau tahu sesungguhnya Allah menciptakanmu tujuannya hanya untuk ibadah saja, fa'lam annal ibadata, ketahuilah sesungguhnya ibadah itu la tusamma ibadah. Ibadah tidak bisa disebut ibadah illa ma'at tauhid, kecuali disertai dengan tauhid. Jadi kalau ada orang beribadah dia belum bertauhid, maka ibadahnya dianggap nol. Ya, ibadahnya dianggap nol karena tidak disertai dengan tauhid. Kama anna sholata la tusamma sholatan illa ma'at taharati, sebagaimana salat tidak bisa disebut salat kalau tidak disertai dengan kesucian. Kita salat lupa belum wudu, maka salatnya dianggap nol karena enggak suci. Orang salat harus suci. Ya. Jadi kalau seorang lupa, ya dia belum wudu, maka salatnya harus diulang. Ya. Walaupun karena lupa, dia harus mengulang salatnya. Ya. Jadi salat tidak bisa disebut salat kecuali dengan toharoh, kecuali dengan kesucian. Demikian juga ibadah tidak bisa disebut ibadah kecuali dengan tauhid. Kalau tidak ada tauhid di dalam diri seseorang, maka orang tersebut
dianggap tidak melakukan ibadah. Bayangkan ya, kita sudah berapa tahun sholat, kita belum bertauhid, sholat kita dianggap nol. Ya. Fa idza dakhala syirku fil ibadati fasada. Jika ada kesyirikan masuk ke dalam diri seseorang, masuk ke dalam ibadah, maka ibadahnya rusak. Kal hadasi idza dakhala fit taharati. Seperti hadas atau najis yang masuk ke dalam taharah. Ya, hadas kecil, apa contohnya hadas kecil? Contohnya apa hadas kecil? Ya, buang angin, apalagi? Ya, bukan hanya buang angin, apalagi? Ya, BAB juga sama, hadas kecil. Ya kan? Apalagi? Ya. Buang air kecil, buang air besar, apalagi? Buang angin. Apalagi? Tidur hadas kecil. Ya. Orang tidur nyenyak. Ya. Maka wudunya batal. Demikian juga kalau ada kesyirikan bercampur dengan ibadah, ibadahnya batal. Sebagaimana hadas apabila masuk ke dalam toharohnya batal. Fa idza arabta anna syirka idza khalatal ibadata afsadaha. Sesungguhnya kesyirikan itu jika mencampuri ibadah, maka ibadahnya rusak total. Ya. Wa ahbatal amala, menghilangkan pahala amal ibadahnya. Wa sara sahibuhu min khalidina finnar, dan orang yang melakukan ibadah tadi karena disertai dengan kesyirikan, dia akan kekal di dalam neraka. Jadi orang yang sholat itu bisa kekal di neraka. Orang yang puasa itu bisa kekal di neraka. Orang yang baca Quran bisa kekal di neraka kalau ibadahnya belum dibersihkan dari syirik. Ya. Bahkan mungkin setan pun tidak akan menggoda orang yang rajin sholat. Kenapa? Setan tahu orang itu masih berbuat syirik, gak usah digoda, biarkan saja. Karena percuma saja. Sholatnya, puasanya, baca Qur'annya itu tidak dinilai, maka setan membiarkan. Ya. Jadi orang yang berbuat syirik terkadang kelihatannya tenang, padahal itu menghanyutkan, berbahaya. Jadi bersyukurlah ketika kita sholat kita diganggu, berarti kita masih bertauhid. Ya, diganggu pikiran kita, diganggu ingatan kita. Ya, berarti kita masih bertauhid. Jadi setan itu tidak akan mengganggu, tidak akan menggoda orang yang berbuat syirik. Dia tenang saja sholatnya. Ya, karena dia berbuat syirik. Ya, setan akan membiarkan. Ya. Arabta anna ahamma ma 'alaika ma'rifatu dzalika la'allahu an yukhallisaka min hadhihi sabakati. Ketika kita sudah tahu, yang paling penting, yang pertama kali untuk kita kaji adalah mengenal tauhid dan syirik. Maka dengan kita mengkaji apa itu tauhid, apa itu syirik, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari jebakan yang sangat berbahaya. Wahia asyirku billah, yaitu perbuatan syirik. Jadi perbuatan syirik adalah jebakan setan yang paling berbahaya. Lebih berbahaya dari duri, lebih berbahaya dari pecahan kaca, lebih berbahaya dari paku yang tajam. Ya. Alladzi qala Allah Ta'ala fihi, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan memaafkan orang yang berbuat syirik akbar. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan memaafkan dosa selain syirik bagi yang Allah kehendaki.
Wa dzalika bi ma'rifati arba'i qawaida dzakaraha Allah taala fi kitabih. Oleh karena itu kita sangat dianjurkan untuk mempelajari 4 kaidah yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya, yaitu kaidah-kaidah yang terkait dengan tauhid dan syirik. Berapa menit lagi Isa? 11. Ya. Syarhu Samahati Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Kemudian Syekh bin Baz menjelaskan perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, fa idza arafa al-mu'minu anna at-tauhida idza dakhala syirku afsadahu kama anna al-hadasa idza dakhala at-taharata afsadaha. Ketika seorang mukmin sudah sadar bahwasanya tauhid itu apabila bercampur dengan kesyirikan, tauhidnya rusak. Sebagaimana hadas bisa merusak kesucian. Arafa anna ahamma syai'in alaihi an ya'rifat tauhid ala haqiqatihi. Supaya kita tidak rusak, supaya tauhid kita tidak rusak, maka kita harus tahu tauhid yang sebenarnya. Kalau kita sudah tahu tauhid yang sebenarnya, insya Allah kita akan menjauhi hal-hal yang bisa merusak tauhid. Ya. Wa ya'rifa syirka ala haqiqatihi. Ketika kita sudah tahu kesyirikan yang sebenarnya itu seperti apa, la yaqa'a fi asyruk. Ya. Maka kita tidak akan jatuh kepada kesyirikan karena kita sudah tahu, oh ini syirik, jauhi. Ya, oh itu syirik, jangan dekati. Ya, karena sudah tahu. Fayubtilu tauhida, karena syirik itu akan membatalkan tauhid. 20 tahun kita bertauhid, sebelum mati 5 menit saja berbuat syirik, batal semuanya itu. Ya. Di sini santri yang paling tua siapa? Hah? Param. Siapa yang paling tua? Abu. Sabarudin berapa umurnya? Abu. Pelangi berapa umurnya? Saya 17, Pak. Sabarudin? 19 tahun. 19 tahun. Ya, 19 tahun bertauhid. Nauzubillah, ya mudah-mudahan kita terlindungi. Misalnya sebelum meninggal dia melakukan syirik, enggak usah lama-lama, setengah menit saja dia melakukan kesyirikan, kemudian tidak bertobat, 19 tahun umurnya itu dianggap nol, batal semuanya. Ya. Maka ketika kita sudah tahu kesyirikan itu bisa membatalkan tauhid, maka tidak ragu lagi dan tidak merasa berat lagi untuk terus belajar tentang syirik yang sebenarnya seperti apa, hakikat syirik itu seperti apa, ya, supaya kita menjauhinya, supaya kita mati dalam keadaan tetap bertauhid. Syukur-syukur kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebelum napas kita keluar dari jasad kita. Ya. Li'anna tauhida huwa dinullah wa huwa al-Islam. Jadi tauhid itu adalah Islam. Ya. Jadi orang kalau sudah tidak bertauhid, sebenarnya dia sudah tidak Islam lagi. Karena inti Islam itu adalah tauhid. Seluruh ajaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul itu ajaran tauhid. Ya. Jadi orang yang hidup di zaman Nabi Isa tidak bisa disebut Kristen. Orang yang hidup di zaman Nabi Isa itu bertauhid, maka pengikutnya di saat Nabi Isa masih hidup tidak boleh disebut Kristen, tetap disebut Muslim. Orang yang hidup di zaman Nabi Musa dan dia istiqomah sampai wafatnya,
maka tidak boleh disebut Yahudi lagi. Dia Muslim. Demikian juga orang yang hidup di zaman Nabi sebelumnya, Muslim. Ya. Mereka disebut Yahudi karena sudah tidak mengikuti ajaran tauhid yang pernah diajarkan Nabi Musa. Mereka disebut Yahudi. Pengikut Nabi Isa disebut Kristen karena sudah tidak lagi mentauhidkan Allah, sudah tidak lagi mengikuti ajaran tauhid yang pernah diajarkan Nabi Isa. Sehingga mereka disebut Kristen, disebut Nasrani, tidak bisa disebut Muslim lagi. Demikian juga kita, walaupun KTP kita Islam, kalau kita berbuat syirik di hadapan Allah, kita bukan Muslim. Di hadapan Allah kita seorang musyrik. Walaupun KTP kita belum diganti. Kan nggak ada di Indonesia KTP-nya agamanya musyrik, nggak ada. Ya. Jadi walaupun kita mengaku Islam, kalau kita melakukan kesyirikan dan tidak bertobat, hakikatnya di hadapan Allah kita bukan Muslim. Kita seorang musyrik. Ya. Wa huwa al-hadyu. Tauhid itu adalah petunjuk. Fa idza fa'ala syai'an min anwa'i syirki batala hadzal Islam. Ketika seseorang melakukan satu jenis kesyirikan, maka Islamnya batal. Wa yabtulu hadzal dinu, agamanya batal. Ka'an yad'uwa al-amwati. Misalnya dia berdoa kepada mayat. Wa yastaghisu bihim, beristighosah kepadanya. Nah, ini diantara pembatal tauhid. Wa sabbad dina, mencaci maki agama Islam, ini juga sama, bisa membatalkan tauhid. Wa sabballaha wa yasubbullaha, dia mencaci maki Allah. Wa yasubbu rasulah, mencaci maki Rasulnya, menggambar kartun Nabi Muhammad misalnya. Nah, itu bisa membatalkan. Wa yastahji'u billah wa rasuli, mengolok-olok Allah dan Rasulnya. Ini termasuk hal yang membatalkan tauhid. Apa contohnya misalnya? Misalnya membuat keset, ya. Apa keset? Ya, kaos kaki atau karpet di lantai ditulis nama Allah misalnya, diinjak-injak. Nah, ini bisa membatalkan tauhid. Atau Al-Qur'an diduduki. Ya, diduduki, diinjak-injak. Ya, ini termasuk yastaji'u biddin, mengolok-olok agama. Ya. Wa yad'u ma aujaballahu, meninggalkan apa yang Allah wajibkan. Wa ya'taqidu halama haramallahu mimma huwa ma'lumun minad din bidarurah, meyakini halal sesuatu yang Allah haramkan. Ya, babi itu halal misalnya, padahal sudah jelas-jelas haram. Maka dia mengucapkan babi haram disertai dengan keyakinan, maka itu sudah bisa membatalkan tauhidnya. Ya. Ini termasuk ma'lumun minad dini bidarurah, perkara-perkara yang sudah diketahui dengan pasti, baik orang yang alim maupun orang yang awam. Mungkin ini saja dulu yang bisa kita bacakan. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.